Pintu yang terkunci tidak akan terbuka jika kau hanya menatapnya. Kembali lagi bersama saya Stephen. Seperti biasa jangan lupa siapkan apa? Ya tentunya kopi dan nutbray untuk menemani kalian dalam menonton alur cerita film ini. Selamat menyaksikan dan celepot! Film dibuka dengan ditampilkannya aksi pembajakan yang dilakukan komplotan bersenjata di atas sebuah kapal. Korban yang bernama Curtis dan Troy dibunuh lalu jasadnya ditenggelamkan ke laut. Rupanya kapal tersebut membawa muatan paket narkoboy. Siapakah pelakunya? Inilah sosok pemilik kapal sekaligus aktor utama dalam film ini yang bernama Ken Buckley. Dia tampak galau karena Curtis dan Troy tidak menjawab pesannya, bahkan mereka sulit dihubungi. Ken memiliki istri bernama Peyton dan seorang putri yang masih bocil. Ken bergegas pergi ke pelabuhan, namun ternyata di pantai telah dipenuhi banyak polisi karena kapalnya yang bernama Miss Glory kini sudah terdampar. Sheriff Porter yang menjaga TKP kedatangan tim DEA di bawah pimpinan agen Marcus. Anak buahnya melaporkan tidak ada barang selundupan yang ditemukan di dalam kapal. Diduga karena faktor kecelakaan, tapi Marcus tidak percaya. Kapal tersebut diketahui pemiliknya atas nama Ken. Dan inilah Harlan Buckley, seorang pengusaha perikanan terkenal di kota ini. Harlan yang terbangun dengan wanita selingkuhannya tiba-tiba mengalami serangan jantung. Dia segera memanggilkan ambulan. Dan inilah sosok istri Harlan yang bernama Belle atau Isabel yang rupanya sudah mengetahui bahwa suaminya sering main perempuan yang tidak dipermasalahkan. Harlan beruntung masih selamat. Sebelum terungkap oleh DEA, Ken lebih dulu datang ke kantor perizinan yang kebetulan petugasnya sepupunya sendiri. Dia meminta kapal Miss Glory-nya dibalik nama atas nama Curtis dan sebagai imbalannya, Ken akan melunasi hutang kartu kreditnya sepupunya ini. Agar terkesan sudah lama dilakukan, Lynette akan meniru tanda tangan si Curtis termasuk surat balik namanya itu dilakukan 3 bulan yang lalu. Ken lalu bertemu dengan ibunya di restoran milik keluarga mereka. Ken membahas ayah mereka yang dirawat. Selain itu, mereka membahas tentang kapal mereka yang terdampar di pantai. Rupanya, ayahnya Ken tidak tahu tentang masalah kapal tersebut karena selama ini Harlan dianggap menjauh dari urusan keluarga. Dan inilah wanita bernama Bri Buckley atau kakak dari Ken yang melihat putranya yang sedang ikut lomba berenang. Belum terungkap apa masalahnya, tapi mantan suami Bri tidak mengizinkan dia mendekati putra mereka. Singkat cerita, agen Marcus datang menemui Bri dan Ken terkait dengan kapal Miss Glory. Di sini Ken beralasan kapal itu sudah lama dia jual kepada Curtis. Marcus mengatakan bahwa Curtis belum ditemukan. Inilah gudang ikan yang menjadi bisnis keluarga Buckley. Masuk ke dalam kantor, Ken langsung dibogem oleh ayahnya sendiri. Sedangkan Bri memperkenalkan bartender barunya bernama Sean kepada ibunya. Terkait kedatangan agen DEA, Bri mengaku tidak tahu. Jadi selain bisnis perikanan, keluarga Buckley memiliki bisnis restoran dan bar. Harlan rupanya sudah tahu tentang balik nama yang dilakukan putranya ini. Mengeluarkan biaya hingga $300.000, Ken beralasan itu dia lakukan untuk menutupi jejak. Tak hanya itu, Harlan sudah mengetahui bahwa Ken telah menyelundupkan narkoboy melalui kapal mereka. Ken beralasan narkoboy itu milik Hoyt. Selain itu, langkah ini terpaksa Ken lakukan untuk menutupi hutang keluarga mereka yang melebihi aset. Tak tanggung-tanggung, nilai narkoboy itu mencapai $10 juta. Dan saat ini, mereka tidak tahu di mana Curtis dan Troy berada. Jika DEA berhasil mengungkapnya, Ken terancam hukuman 20 tahun penjara. Hoyt adalah perantara dari pemilik narkoboy. Pemilik narkoboy tidak mau tahu Harlan menyuruh Ken untuk memutuskan hubungan bisnisnya atau kerjasamanya dengan si Hoyt. Tiba di sebuah pulau, Hoyt langsung menodongkan senapan ke arah Ken. Khawatir Ken menggunakan penyadap, Hoyt menyuruh Ken untuk melepaskan pakaiannya. Hoyt mengaku tidak tahu apa yang terjadi dengan Curtis dan Troy, di mana barang-barang haram itu berada dan bahkan dia menyebut 3 saudaranya tidak terlibat dalam masalah ini. Hoyt mengatakan bosnya bernama Owen. Dia justru menuduh Ken sebagai pelakunya karena telah berbisnis dengan pihak lain.
Tentu saja Ken tidak terima dengan tuduhan tersebut, meminta Hoyt untuk mempertemukan dia dengan si Owen. Ken tidak bisa menghubungi Owen, tapi Owen lah yang akan menemukan Ken. Sheriff Clyde Porter datang menemui Harlan karena dia menuduh Curtis dan Troy sebagai penyelundup. Jadi selama beberapa tahun terakhir, Harlan lebih banyak menghabiskan waktu untuk memulihkan penyakit jantungnya. Dan kini, dia harus kembali turun gunung untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi keluarganya. Saat Ken sedang berjalan di pelabuhan, dia bertemu dengan mantan pacar SMA-nya yang bernama Jenna. Rupanya, Jenna mengaku datang ke pulau ini untuk membantu ayahnya yang sedang sakit dan mengelola tokonya. Lama berpisah, mereka sibuk dengan keluarganya masing-masing. Karena Jenna sendiri pun sudah memiliki suami. Belle akhirnya membeberkan kepada Harlan bahwa 6 bulan lalu dia dan Ken sepakat untuk menerima orderan pengiriman narkoboy dengan imbalan $100.000 sekali jalan. Selain Curtis dan Troy, dia menyebut hanya Tim dan Reggie atau 2 mantan napi yang tahu tentang urusan ini. Keduanya terlibat perselisihan karena selama ini lebih banyak menghabiskan waktu untuk minum dan main perempuan. Belle dan keluarganya dihadapkan dengan hutang bank yang makin membengkak. Peyton mengaku tidak cemburu meski Ken bertemu lagi dengan mantan pacar SMA-nya. Tak bisa dipungkiri, Ken masih menaruh hati kepada Jen, karena itu dia datang ke toko ayahnya Jenna. Singkat cerita, Harlan bertemu dengan Tim dan Reggie, 2 mantan narapidana kelas berat yang kini bekerja di gudang ikan milik keluarga Harlan. Si Hoyt telah berbohong menyalahkan Jen, padahal dia sendiri yang mencuri narkoboy itu. Harlan lalu menugaskan Ken untuk memberitahu Hoyt bahwa dia ingin bertemu. Hello, boys. Hoyt tampak ketakutan setelah kapalnya mulai berlayar. Rupanya, Harlan mengajak Tim dan Reggie. Hoyt dipaksa Harlan untuk menceritakan tentang si Owen. Disinilah Hoyt mulai ketakutan, terlebih ketika mereka menumpahkan darah ikan di sekeliling kapal untuk menarik perhatian ikan hiu. Dia dipaksa untuk mengatakan di mana narkoboynya. Hoyt yang ketakutan pun akhirnya mengatakan narkoboy itu berada di jalan gudang nomor 17. Malam itu juga, Hoyt dipaksa untuk menunjukkan lokasi gudangnya. Who's behind this? Paket narkoboy itu diketahui senilai $10 juta. Tiba-tiba, sheriff datang ke sana. Harlan dan Ken beralasan mereka menangkap Hoyt karena telah menyelundupkan narkoboy. Tapi Hoyt berbisik kepada Porter bahwa dia tidak memberitahu mereka. Di luar dugaan, ini yang dilakukan Porter. Ternyata sosok Owen yang disebut oleh Hoyt tiada lain adalah Sheriff Porter. Mereka memutuskan untuk menjadi mitra dalam bisnis penyelundupan narkoboy. So we can use the word partners if you like. Ken dan Harlan ditugaskan menyingkirkannya. Mereka menenggelamkan jasad Hoyt ke dalam rawa. Tapi karena mayatnya masih mengambang, Ken disuruh mendorongnya dengan dayung agar jasadnya terselip di akar pohon. Karena terlalu banyak ngomel dan memberi perintah, Ken melepaskan bogem mentah kepada ayahnya. He's another problem. Right here in the mud. Dan setelah itu mereka minum bersama. Sementara itu, Bree membelikan banyak sepatu Air Jordan untuk putranya yang bernama Dillard. Dia harus ditemani petugas pengadilan jika ingin bertemu. Nampaknya, Dillard belum bisa memaafkan kesalahan ibunya. Ken datang ke rumah Jenna untuk mengungkapkan isi hatinya. Dia berharap Jenna mau menerimanya kembali. Tapi menurut Jenna, itu tidak mungkin karena mereka berdua sama-sama sudah menikah. Ken Marcus diminta untuk menyelidiki yacht karena dia kembali bertemu dengan Ken. 2 penjaga pantai Amerika menemukan 2 jasad yang terjerat jaring ikan yang kita tahu itu adalah Curtis dan Reggie. Setelah Ken dan Harlan mengetahui 2 jasad itu telah ditemukan, Sherry Trooper memaksa mereka untuk mengirim narkoboy itu ke pembeli aslinya. Meskipun Ken tidak setuju dengan perintah si Trooper, tapi mereka tidak punya pilihan. Bree terkejut setelah melihat Dillard bekerja di depo ikan. Ternyata Harlan yang memberi pekerjaan ini. Padahal sesuai perintah pengadilan, Bree harus berada minimal 100 meter dari putranya ini. Tidak peduli dengan perintah pengadilan, Harlan menyuruh Bree memperbaiki hubungannya dengan putranya itu. Belle menyebut total hutang mereka kepada bank mencapai $6,8 juta.
Jika tidak ingin perusahaan mereka hancur, mereka harus mendapatkan $2 juta dalam 3 bulan. Menurut Ken, jika pengiriman narkoboynya berjalan dengan baik, beberapa bulan lagi mereka bisa melunasi semua hutangnya. Bele sendiri punya rencana untuk bermitra dengan pengembang yang akan membangun lahan di tepi pantai. Tapi Harlan tidak setuju dengan rencana tersebut. Belum terungkap apa alasannya, tapi menurut Harlan, lahan tersebut tidak boleh disentuh. Di sini terungkap bahwa Marcus mendapatkan informasi dari Bree tentang bisnis penyelundupan yang dilakukan Ken bersama Troy Curtis. Marcus tidak bisa melakukan penggerebekan jika tidak ada narkoboy di sana. Marcus perlu menuntaskan kasus ini karena dia sedang dalam masa percobaan dari atasannya. Bree hanya menginginkan Marcus tidak menyentuh kedua orang tuanya. Menurutnya ini karena adiknya yang mulai mengambil alih bisnis keluarga. Belum terungkap apa alasannya, Bree sampai membenci adiknya sendiri. Bele memberitahu Harlan bahwa dia mulai curiga jika Shawn atau si bartender baru itu adalah informannya DEA. Why? Could he be a DEA? Singkat cerita, Harlan dan putranya Ken mulai memuat narkoboy untuk dikirimkan kepada pembeli sesuai perintah Porter. Harlan lebih dulu memberikan sebuah pistol untuk jaga-jaga. Diam-diam, Bree menyalin semua file yang ada di dalam laptopnya yang berisi semua laporan keuangan di depo ikan milik keluarganya. Karena putranya masuk, buru-buru Bree menutup laptop tersebut. Tiba di perairan Wayfinder Haven Port, Carolina Utara, sebuah kapal datang untuk mengambil paket narkoboynya. Setelah dihitung jumlahnya, masih kurang 10 kilo. Alhasil, mereka sempat memukul Harlan dan hampir membunuh keduanya. Ken lalu meyakinkan mereka bahwa 10 kilo itu tidak mungkin mereka curi karena tidak sepadan dengan nyawa mereka. Salah satu dari mereka menelepon bosnya yang bernama Grady agar segera pergi dan tidak usah mempermasalahkan kekurangan 10 kilo itu. Bele bertemu dengan pengusaha bernama Ben yang siap membangun lahan di tepi pantai. Rupanya, lahan tersebut peninggalan orang tua Harlan yang sangat berharga. Tapi karena situasi bisnisnya yang sedang goyah, butuh perubahan dan karena itu, dia memutuskan untuk menerima penawaran kerjasama ini. Ternyata, Ben mengajak Bele lebih dulu bergoyang di atas ranjang. Ken bertemu dengan Jenna sebelum pasangan mereka datang. Keduanya memutuskan untuk menikmati permen ganjo yang didorong sedikit dengan tequila. Setelah itu, mereka berempat makan malam membicarakan masa lalu Jenna dan Ken sebagai pasangan kekasih di masa SMA. Karena efek dari permen ganjo itu, Jenna dan Ken sama-sama bertingkah konyol di depan pasangannya masing-masing. Harlan datang ke rumah Porter untuk melepaskan bogem mentah. Karena di atas kapal, dia hampir terbunuh karena muatannya yang kurang. Di sini Porter membahas tentang ayahnya Harlan yang ditembak saat dia masih menjadi deputi. Karena mengetahui pemasoknya bernama Grady, Harlan menginginkan bertemu langsung dengannya. Peyton meluapkan amarahnya kepada Ken karena dia bersikap bodoh saat makan malam. Menurutnya, Ken tidak bisa mandiri karena selalu dikekang oleh keluarga, khususnya oleh ayahnya sendiri. Harlan lalu bertemu dengan Ken. Rupanya 10 kg itu sengaja diambil lebih dulu oleh Porter untuk menguji mereka. Bree menyerahkan flashdisk yang berisi seluruh laporan keuangan dan data milik perusahaan keluarganya kepada Marcus. Bele menuduh Shawn sebagai informan DEA karena dia tidak pernah tercatat di perusahaan tempat sebelumnya bekerja. Setelah dipaksa, Shawn mengaku ibunya bernama Bele dan Harlan adalah ayahnya. Ternyata Peyton tidak benar-benar dibakar mereka, sepertinya hanya memberikan peringatan untuk keluarga Buckley. Ken yang sangat emosi menuduh Porter lah dalang dibalik ancaman tersebut. Tim dan Reggie ditugaskan untuk memburu mereka. It's okay. It's okay. We're gonna find who did this. Okay. No. Keesokan paginya, Harlan langsung bertemu dengan Sherry Porter ingin tahu tentang kejadian tadi malam. Dia bersikeras tidak akan melanjutkan penyelundupan sampai bertemu dengan Reddy. Sheriff ini mengingatkan Harlan untuk memikirkan itu dengan baik sebelum mengambil keputusan yang salah. Peyton yang masih marah kepada Ken akan mengantar putrinya sendiri dan kini dia akan membawa pistol meskipun Ken tidak setuju. Demi keselamatannya, Ken menugaskan pengawal pribadi untuk mengawasi Peyton dari jauh. Bree kembali menemui Marcus terkait dengan informasi yang dia berikan. Mereka menemukan bukti bahwa Ken telah menyelundupkan narkoboy dengan kapal Miss Glory itu. Lalu mereka membahas tentang dua ABK baru bernama Timmy dan Reggie, mantan dua napi yang direkrut oleh Ken. Karena AIS atau sistem radar dalam kapal tersebut dimatikan, Marcus berniat untuk masuk ke dalam kapal itu dengan bantuannya.
disconnected, that's illegal. I'm gonna act with drugs in their hands. Bailey kembali menemui Shawn. Rupanya ibunya Shawn sudah meninggal dunia karena kanker dan dulunya dia bekerja di restoran ini. Jadi Harlan itu menghamili pegawainya sendiri. Bailey yang berbaik hati akan tetap menerima untuk bekerja, tapi menurutnya ini bukan waktu yang tepat untuk memberitahu siapa dirinya kepada Harlan. Singkat cerita, Marcus dibantu Bree masuk ke dalam kapal untuk menyalin rekaman GPS di dalam kapal tersebut agar dia tahu kemana saja kapal ini berlayar. Harlan mengajak Ken untuk melihat dua orang pria yang hampir membakar istrinya hidup-hidup. Dia disuruh memukul mereka dengan linggis, tapi Ken tidak mau melakukannya. Alhasil, Tim dan Reggie yang menghajar mereka habis-habisan. Meskipun dia adalah anak seorang pria brutal, tapi Ken tidak mau seperti ayahnya. Mereka mengaku disuruh oleh Porter. Sementara itu si Porter sendiri datang ke restoran memaksa Bailey untuk memberitahu suaminya agar patuh atau dia akan kehilangan keluarganya satu persatu. Kembali ke Bree dan Marcus yang sedang mencari sisa-sisa narkoboy di dalam kapal keluarganya. Saat mereka akan keluar, ternyata Reggie ada di sana. Marcus pun kembali bersembunyi. Karena istrinya masih marah, Ken memilih kembali menemui Jenna lalu mengajaknya minum. Anehnya, suami Jenna lebih banyak memilih sendiri dan tidak suka berada di dekatnya. Bailey meminta Harlan untuk mengikuti keinginan Porter agar mereka tidak mendapat masalah baru. Harlan yang terpancing emosi ingin menggorok leher sheriff itu. Tapi menurut Bailey, itu bukan solusi yang benar. Ken dan Jenna mulai kembali dekat curhat satu sama lain terutama tentang masalahnya Ken. Malam itu, Harlan kembali menemui Porter. Tak lupa dia persiapkan senjata. Dia datang mengaku hanya ingin mengajak untuk minum dan menyelesaikan masalah di antara mereka agar bisnis bisa kembali berjalan lancar. Sementara itu, Bailey memenuhi keinginan Ben, mitra bisnisnya, untuk bergoyang di atas ranjang. Marcus sendiri mengaku kepada Bree dia mendapat masalah karena bukti yang didapatkan dari kapal itu tidak cukup, karena mereka tidak menemukan bukti adanya bahan narkoboy. Marcus diminta untuk kembali pulang ke markas karena dianggap gagal. Harlan menawarkan kesepakatan kepadanya dengan mempertemukannya dengan Grady, tapi dia jamin dia akan tetap mendapat jatahnya. Dan sebagai penegak hukum, semestinya dia berada di belakang layar agar tetap bersih. Porter tidak percaya menuduh Harlan mengatur strategi untuk menyingkirkannya. Karena si Porter menolak, ini yang terjadi. Tried to make nice. It's the only move. Because he'll be too scared to cross me. Oh God. Harlan lalu menghubungi si Bailey untuk meminta bantuan menyingkirkan mayatnya si Porter. Mereka mengatur rencana seakan Porter mati tertimpa mobilnya sendiri. Harlan dan seluruh keluarganya hadir dalam pemakaman sheriff itu. Setelah itu, Harlan bertemu dengan anak buah Porter yang bernama Stevie yang membantu memuat narkoboy. Dia tahu bahwa Harlan yang membunuhnya. Harlan memintanya untuk menyampaikan kepada Grady bahwa dia mau bertemu. Datang ke restoran, Ken kembali bicara dengan ibunya tentang ayahnya yang sudah di luar kendali. Sepertinya Bailey setuju untuk bermitra dengan Grady. Bahkan, ibunya ini memutuskan tidak akan menerima penawaran si pengusaha Wes Benson terkait pembangunan pariwisata di lahan pantai milik mereka. Deputi didesak oleh agen DEA untuk memberikan laporan tentang kematian Porter. Without a complete analysis. Pria bernama Emmett datang menemui Harlan dan Bailey. Dia mengaku Porter adalah teman lamanya, tapi kedatangannya tidak disukai oleh Harlan. Emmett beralasan dia mendengar Harlan telah menyelundupkan narkoboy. Pretty as ever, Bill. I didn't think he'd show up here. Peyton yang sebelumnya lembut kini mulai bersikap garang setelah dia sadar Ken mulai dekat kembali dengan Jenna. Dia khawatir terjadi CLBK di antara mereka. Jika Jenna berani menyentuh suaminya, dia mengancam akan memburu Jenna. Tidak menyebutkan apa profesinya, Emmett mengatakan dulu dia bekerja sama dengan Harlan dan kakeknya Ken. Keduanya lalu bertukar nomor ponsel. Jika Ken ingin melakukan sesuatu yang berbeda, dia bisa menghubunginya. Give me a call. Tiba-tiba Ken melihat gelagat aneh yang dilakukan si Marcus saat bertemu dengan kakaknya. Di sini Marcus menyebut Porter telah dibunuh, tapi Bree tidak percaya adiknya itu bukanlah pembunuh. Saat itulah Ken melihat hubungan mesra antara Marcus dengan Bree.
Ken langsung menemui kakaknya itu di dalam kantor ingin tahu kenapa. Di sini terungkap, Bree sangat membenci Ken karena dalam persidangan, anaknya Ken bersaksi agar Bree menjauh dari anaknya sendiri. Rupanya, Bree telah membakar rumah dengan si dealer yang berada di dalamnya. Ken menyadarkan kakaknya ini bahwa perbuatannya akan menghancurkan keluarga mereka. Bree tidak tahu kondisi keuangan mereka sangat parah. Semua aset digadaikan. Ken pun menegaskan bahwa dia tidak membunuh si Porter. Who's gonna take the fall for this? It's our entire family. Nothing to do with what happened to the sheriff. You end things with the agent. Belle memberitahu Harlan bahwa Shawn adalah anaknya. Something I need to tell you. Malam itu juga Harlan menemui Shawn di bar saat ia sedang bekerja. Shawn yang dikenal baik meminta maaf kepada Harlan karena selama ini ibunya tidak ingin dia memberitahu Harlan. Harlan pun tidak marah, justru dia menunggu selama ini. Bukan bartender biasa, Shawn adalah lulusan sarjana hukum yang ingin menjadi pengacara. Keduanya minum bersama. It's really nice to meet you, Sean. Perselisihan kembali terjadi antara Ken dan Peyton karena Ken terus berbohong tidak mau mengatakan apa yang sebenarnya terjadi. Karena itulah Peyton memutuskan untuk membawa pergi putri mereka ke rumah orang tuanya. Our daughter is in danger, damn it, you better tell me. Here, but it's the way it's gotta be. Savannah to Durham and visit my folks for a while. We have a life here together. Bree meluapkan unek-uneknya karena merasa tidak dihargai oleh keluarganya sendiri. Apalagi dia merasa orang tuanya lebih melihat Ken. Dari sebatas bartender, Harlan mengajak Shawn untuk mengenal lebih jauh bisnis keluarganya, terutama tentang bisnis perikanan. Singkat cerita, Stevie memberitahu Harlan bahwa Grady ingin bertemu dengannya. Dia bertemu dengan bos narkoboy di markas miliknya. Rupanya, Grady sosok anak muda yang tingkahnya konyol tapi brutal. In the late 80s, alleged role, and who was then also found dead from an apparent suicide. The way you smoked that sheriff? You at the helm of all of this? All mine, you know? Kini, Ken ditinggalkan oleh Peyton. Ternyata suami Jenna pun memilih mengabaikan dia karena lebih mengutamakan pekerjaan. Di dalam markasnya ini, Grady menunjukkan pabrik narkoboy miliknya. Bahkan memiliki ladang opium yang disamarkan dengan ladang jagung. Harlan sendiri mengaku siap melakukan pengiriman 2 kali seminggu dengan krunya sendiri. All I ask is you let me do what I do my way. I run 2 shipments a week. Okay, yeah, you got it. Lalu Grady menyuruh Stevie untuk mengatakan apa yang tadi dia ungkapkan. Di sini Stevie telah mengatakan bahwa Harlan tidak bisa dipercaya dan seharusnya dia sendiri yang menggantikan Porter, kecuali dia mendapat imbalan 25%. Grady sengaja mengadu dombakan keduanya untuk melihat respon mereka. Grady bertanya apakah Harlan mau membunuhnya. Harlan hanya meminta Stevie untuk bekerja saja dengannya. Tiba-tiba Stevie kabur dan ini yang dilakukan anak buah Grady. Tried. That's what's important. I think you got him. Way, I got a really good feeling about this, Harlan. Sesuai kesepakatannya dengan Grady, Harlan dan Ken mulai memuat narkoboy untuk dimuat kapal mereka yang selanjutnya akan dikirim ke pembeli. Padahal sebelumnya, Harlan mengatakan maksimal 2 kali dalam seminggu. Tapi entah karena dia ingin segera melunasi hutang atau haus akan uang, pengirimannya hampir tiap hari. Harlan tidak menghiraukan masukan dari anaknya sendiri. Sementara itu, agen Marcus menemukan kamera yang dipasang di atas pohon yang mengarah ke rumahnya Sheriff Potter. Singkat cerita, Shawn menjelaskan kepada Harlan dan anak-anaknya tentang identitas dirinya yang ingin mengenal lebih jauh sebagai bagian dari darah dagingnya keluarga Buckley. Ken paham dengan apa yang dikatakan oleh adik barunya ini, tapi Ken dan Bree merasa ini sesuatu yang aneh dan sadar betul bagaimana ayahnya yang sering main perempuan hingga memiliki anak dari wanita lain. Bahkan ibunya sendiri seakan tidak mempermasalahkan hal tersebut. Tak berselang lama, si agen Marcus datang untuk menemui Harlan. Dia terkejut setelah Marcus menunjukkan rekaman CCTV di saat dia dan istrinya berada di rumah Porter. Terekam saat Belle membawa sesuatu seperti darah yang dimasukkan ke dalam bagasi mobilnya. Marcus yakin betul Harlan telah membunuh Porter. Karena itu, istrinya datang untuk membantunya. Jika dia melaporkan bukti ini kepada jaksa, dipastikan Harlan akan mendekam di dalam penjara.
Jika tidak ingin itu terjadi, Marcus menginginkan Harlan memberitahu siapakah pemasok narkoboynya. Ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi, Ken bertanya langsung kepada ayahnya. Di luar dugaan, Grady dan anak buahnya datang ke pulau ini dengan membawa kapal mewahnya. Dan kebetulan dia bertemu dengan si dealer cucunya Harlan yang mengantarnya ke depo ikan. Sementara itu, Bree bertanya langsung kepada Marcus apa yang dia lakukan dengan ayahnya. Dia membeberkan tentang bukti rekaman itu, tapi karena melihat Bree, dia tidak mau menjerumuskan keluarganya, kecuali Harlan mau memberitahu pemasoknya. Jika tidak, Marcus tidak akan pernah berhenti meskipun Bree menghalanginya. Belle lalu membahas dengan Harlan terkait rekaman CCTV itu. Meski tidak diperlihatkan langsung Harlan membunuh Porter, tapi masalahnya bisa besar. Mereka berniat mencari alasan dan Harlan pun tidak bisa memutuskan kesepakatannya dengan Grady yang dinilainya jauh lebih berbahaya. Hal yang sama dilakukan Bree dan adiknya ini terkait dengan rekaman itu yang bisa menjerumuskan ayah mereka ke dalam jeruji sel penjara. Bree meminta Ken tidak memberitahu orang tua mereka terkait hubungannya dengan Marcus. Ken kembali menyalahkan kakaknya sebagai penyebab semua masalah ini. Ken terkejut setelah si Grady masuk ke dalam depo ikan karena diarahkan oleh keponakannya. Saat itu juga, Ken menyuruh dealer untuk pulang. Sheriff baru yang bernama Drew menghentikan truk milik Grady yang membawa muatan narkoboy. Karena tidak diberitahu sebelumnya, Harlan pun terkejut karena Grady datang ke rumahnya. Tingkah bandar ini memang konyol tapi brutal. Karena itu, Harlan dan Belle mengusirnya secara halus. Grady tidak peduli meskipun Harlan mengingatkan bisnis mereka itu sangat ilegal dan berbahaya. Tiba-tiba, Grady mendapat telepon dari anak buahnya yang mengharuskan dia segera pergi. Ken meluapkan emosinya kepada ibunya karena kini keluarga mereka terjebak dengan si bos kartel narkoboy. Sedangkan dealer mendapat peringatan dari ayahnya agar tidak berhubungan dengan keluarga Buckley, meskipun mereka adalah keluarganya juga. Singkat cerita, Grady mengajak Harlan melihat Sheriff Drew yang dipukuli habis-habisan oleh anak buahnya karena berani menghentikan truk miliknya. Drew beralasan mobil truk mereka melaju kencang dan membawa narkoboy. Tapi Harlan meminta Drew untuk bekerja sama karena yang mereka hadapi bukan penjahat biasa. Grady menodongkan pistolnya ke arah Drew jika dia menolak bekerja sama. Grady terkejut setelah Drew mengatakan ada agen DEA yang sedang mengintai mereka. Drew tidak punya pilihan. Jika ingin selamat, dia harus bekerja sama dengan mereka. Bahkan dia menerima uang yang disodorkan oleh Harlan. Sean meminta Ken untuk membuka diri dan menerima kehadirannya di tengah keluarga ini. Bukan tidak mau, Ken beralasan Sean belum mengetahui masalah besar yang sedang dihadapi keluarga ini. Jadi menurutnya lebih baik Sean pergi menjauh sebelum dia menyesal. Kembali ke hotel, Marcus melihat Bree kembali menggunakan narkoboy. Marcus pun ikut tergoda karena dia pernah terjerumus ke lubang yang sama. Dia berjanji keluarga Bree tidak akan kena imbasnya. Harlan dan Ken melihat para kru yang sedang memuat narkoboy ke dalam kapal-kapal miliknya. Dia meminta Grady tidak menyimpan barang haram tersebut di dalam kapalnya sebelum jadwal pengiriman. Tapi Grady tidak peduli jika tidak menginginkan itu, Harlan harus lebih dulu menyingkirkan si agen DEA. Harlan mengambil pistol untuk membunuh Marcus. Ken segera menyusul ayahnya ke hotel tempat Marcus menginap. Rupanya dia menemukan Marcus sudah tewas dengan jarum suntik narkoboy. Terlihat Bree sedang berjalan di tengah hutan dan untung saja Ken lebih dulu menemukannya. Terlihat Bree mengambil rekaman CCTV. Apakah Bree yang telah membunuh Marcus? Di pagi hari, Bree terbangun dari tidurnya ditemani oleh Ken, tapi mereka belum membahas apa yang terjadi semalam. Sementara itu, si Grady sudah berada di dalam kantornya Harlan. Bos kartel ini membawakan 1 kotak uang sebagai imbalan untuk Harlan. Tapi dia juga menugaskan Harlan untuk melakukan pengiriman darurat. Harlan menolak dan menyuruh si bos narkoboy ini untuk pergi. Bree mengaku membunuh Marcus menggunakan jarum suntik narkoboy. Bree merasa sangat bersalah, tapi Ken memberi dukungan karena si Marcus itu memang pecandu yang sering kumat. Harlan dan Belle menghitung imbalan $200.000 yang diberikan oleh Grady. Meski dianggap brutal, tapi bos kartel itu murah hati. Tak berselang lama, dia mendapatkan video call dari si Grady yang sedang mengajak dealer berburu. Sadar betul cucunya dalam bahaya, Harlan akan segera menjemput cucunya itu. Bree menceritakan trauma mendalam yang tidak diketahui oleh Ken saat dia menemukan kakeknya meninggal dunia bersimbah darah setelah 2 orang tak dikenal masuk ke dalam rumah.
Bailey terkejut setelah mendapat dokumen dari bank yang akan menyita seluruh aset keluarganya. Tiba di hutan, Harlan terkejut setelah mendengar bunyi tembakan. Mau tidak mau, dia ikut berburu karena permintaan cucunya. Grady bersikeras ingin melakukan pengiriman sesuai keinginannya. Tapi Harlan pun punya aturan yang tidak bisa dilanggar. Terbukti, Harlan lebih piawai dalam menembak burung. Kembali ke Bailey yang menyerahkan dokumen yang dia terima dari bank itu kepada si Ben Wenson. Dia marah karena Ben telah merampas lahan miliknya dengan kesepakatan bisnis yang sebenarnya dia batalkan. Mengetahui laporan keuangan perusahaannya Bailey yang sedang goyah, Ben memanfaatkan Bailey dan sepertinya Bailey terjebak dengan si Ben yang ingin menguasai lahannya. Kembali ke hutan, entah sengaja atau tidak, Grady bermaksud menembak burung yang terbang rendah, namun malah mengenai dealer. Ken mengajak Bree untuk pergi ke rumah sakit untuk melihat anaknya. Ayah si dealer dan istri barunya pun datang ke rumah sakit. Untung saja, peluru yang mengenai dealer hanya menyerempet saja, tidak sampai mengakibatkan luka yang serius. Tapi tetap saja, Bailey marah kepada Harlan karena dia terlalu meremehkan si Grady. Bailey menunjukkan berkas dari bank yang mengancam lahan dan aset mereka akan disita. Rupanya, Bailey bisa mengetahui bahwa putrinya ini menggunakan narkoboy dan Ken malah melindunginya. Keluar dari rumah sakit, Grady datang bermaksud untuk menjenguk dealer, tapi Bailey melarangnya. Karena terpancing emosi, Bailey memukul bos narkoboy ini. Tiba-tiba anak buahnya hendak menyakiti Bailey. Untung saja Shaun berada di sana untuk melawan mereka. Shaun memiliki kemampuan bela diri karena sejak kecil sudah berlatih pencak silat. Shaun sebenarnya ingin mengetahui lebih jauh tentang keluarga Buckley, tapi ini bukan waktu yang tepat untuk memberitahunya. Tidak bisa menahan diri lagi atas semua masalah yang dihadapi, Ken datang ke rumah Jenna dan setelah itu mereka pun celepot. Harlan disergap oleh Grady dan beberapa anak buahnya karena tindakan kasar yang dilakukan oleh istrinya. Tak main-main, bos kartel ini membawa ubur-ubur yang diletakkan di atas tubuhnya si Harlan. Ini karena Harlan menolak melakukan apa yang dia inginkan. Dia juga mengancam untuk membuat seluruh keluarga Harlan menderita. Inilah akibat sengatan ubur-ubur di tubuhnya Harlan. Harlan marah karena masalah dengan si Grady dan kelakuan Bailey yang hampir menghilangkan lahan milik peninggalan orang tuanya. Tiba-tiba si Grady menelepon yang membuat emosinya makin terpancing karena Grady menempatkan seorang pengintai di depan rumahnya. Saat itu juga dia langsung melepaskan tembakan peringatan. Wanted him dead, he'd be dead. A bag. You understand? We are done. Harlan dan Ken hanya punya waktu 45 hari untuk melunasi seluruh hutang mereka ke bank. Jika tidak, seluruh aset mereka akan disita. Dan jika itu terjadi, mereka akan jatuh miskin. Ken lalu bertanya, siapakah Emmett Parker yang mengaku sebagai temannya si Sheriff. Disinilah Harlan membeberkan bahwa keluarga Emmett Parker adalah pengedar narkoboy kelas kakap. Dia juga menyebut kakeknya Ken bekerja untuk mereka. Dan ternyata kakeknya itu dibunuh atas perintah ayahnya si Emmett. Grady tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan Emmett Parker. Ternyata Ken sudah menelepon Emmett untuk bertemu meskipun Harlan mengingatkan bahwa mereka sama-sama bukan orang yang baik. You're big boy britches, and this is how you do it. Trying to save everything you've built. Bree datang ke rumah mantan suaminya setelah mendapat kabar putranya sakit. Namun ternyata ada petugas pengadilan yang meminta Bree mengecek kandungan narkoboy dalam tubuhnya. Merasa telah dijebak, Bree memilih pergi. Oh, even for you. I'm clean and sober. Getting a drug test shouldn't be a problem. He can request a screening at any time. Call my lawyers. Singkat cerita, Harlan dan Ken melakukan pertemuan dengan Emmett Parker dan ayahnya yang bernama Jeb. Ken ingin membuat kesepakatan dengan menawarkan kapal dan kru selama setahun yang akan mengirim produk narkoboy sesuai keinginan mereka. Tapi dengan cara yang aman dan tidak memancing kecurigaan. Mereka juga yang akan menanggung resiko jika berhadapan dengan polisi. Tapi sebagai imbalannya, Ken menginginkan $12 juta, 7 juta di awal dan sisanya pada akhir kesepakatan. Jeb dan Emmett paham betul Ken dan ayahnya ini membutuhkan uang cepat. Bahkan mereka tahu bahwa Harlan menyelundupkan narkoboy melalui pihak ketiga. Tapi mereka harus menyingkirkan Grady terlebih dahulu sesuai keinginan Harlan.
dan Harlan beralasan ingin memutus kerjasama dengan Grady karena bos narkoboy itu tidak memiliki kode etik. Masalahnya, ayah Harlan dihabisi oleh mereka dan itu masa lalu yang cukup memilukan yang bisa saja jadi hambatan untuk kesepakatan mereka. Jeb dan Emmett setuju dengan penawaran Harlan serta Ken. Malam ini juga mereka akan menghabisi Grady. All right. The people you respect. Changing of the guard, eh? Disinilah Ken mengetahui jika orang tua itu yang telah membunuh kakeknya. Harlan menjelaskan karena kakeknya telah berkhianat kepada bos mafia itu karena keserakahan dan ego. In your eyes, it's hard to find your way back. Bree terkejut setelah Rodney datang untuk mencari dealer, padahal dia tidak ada di sana. Rupanya, dealer kabur setelah mengetahui mereka akan pindah keluar kota untuk menjauhi keluarga Buckley. Separation be good for all of us. Tiba di kantor, Ken terkejut setelah melihat 2 jasad anak buah Emmett. Sementara itu, Shaun bersama ayahnya sedang dalam perjalanan ke kantor. Tiba-tiba, mereka disergap beberapa anak buah Grady yang membawa senjata lengkapnya. Keduanya langsung diculik. You want me? Get the fuck out! Leave him here! Bailey sendiri ikut terkejut setelah mengetahui mereka adalah anak buah Emmett yang gagal membunuh Grady. Dude runs in exchange for cash for the land. I don't happen to Grandpa. Offered to take out Grady as a part of the deal. You got to find him. God damn it, Harlan. Sementara itu, Harlan dan Shaun tidak diketahui keberadaannya. Tim dan Reggie yang ditugaskan untuk mencari mereka menemukan selongsong peluru di dekat mobilnya. Sementara itu, Bree menemukan dealer di tempat dia bersembunyi. Dia meluapkan isi hati dan permintaan maafnya kepada putra satu-satunya ini. Only reason? I wish things were different. Masuk ke dalam depo ikan, Bree terkejut setelah melihat ibunya sedang membereskan jasad. Harlan dan Shaun diseret ke hadapan Grady yang marah besar karena dia tahu Harlan melakukan kesepakatan dengan keluarga Parker. Meskipun Harlan mengaku menolak kerjasama yang mereka tawarkan, tapi psikoplok ini tidak bisa dibohongi, mengancam akan membunuh Shaun. Want to do business? I told him to go to hell. Shaun akhirnya mengaku dia adalah anaknya Harlan. He has nothing to do with this. No, my son! Let him go. Bree terpaksa membantu ibunya mengurus 2 jasad tersebut. I could really use your help. Okay, fine, okay. Sedangkan Ken pergi bersama tim dan Reggie untuk menyelamatkan Harlan. Mereka pergi ke markasnya Grady. Ketika Ken masuk ke dalam lab narkoboy, ini yang terjadi. That's good. Sementara itu, Grady memaksa Harlan menghubungi Emmett untuk datang ke depo ikan karena di sana dia akan membunuhnya. Tiba-tiba, labnya meledak. Holy shit, go! 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 This shit's worth more than your life! Ken dan 2 anak buahnya berhasil menyelamatkan Harlan dan Shaun, meski mereka harus kehilangan tim yang ditembak musuh. Mereka segera kabur dari markasnya Grady. Fuck you! Fuck you! Slow. Thank you for coming for us. He's safe. Grady's not going quietly. Di sini, Bree mengatakan yang sebenarnya bahwa dia telah membunuh Marcus demi melindungi orang tuanya. Agent Sanchez, you and Daddy, so I got him some drugs. Angel, you've been punished enough. It's all gonna be all right. Malam itu, Bree bermaksud mencari dealer di dalam perahu, namun ini yang terjadi. Setelah siuman, Bree rupanya berada di atas kapal milik Grady yang berada di tengah lautan. Sementara itu, Ken yang sedang mandi langsung mengambil pistol setelah mendengar seseorang masuk ke rumahnya. Ternyata itu adalah Peyton. Di sini Ken akhirnya mengatakan bahwa dia dan keluarganya sedang ada masalah besar dengan pengedar narkoboy dan karena itu tidak aman berada di sini.
Tapi Peyton meminta penjelasan suaminya karena sudah 2 malam dia tidak tidur di rumah. Peyton mengetahui bahwa suaminya ini sudah berselingkuh dengan Jenna. Kate. Yeah, I slept with Jenna. Tiba-tiba, Harlan mendapat pesan titik koordinat tempat Bree ditawan oleh Grady yang berada di tengah lautan. Dia membahas hal ini dengan istri dan anak-anaknya. Need a plan now. I got him. Himself, he's gonna kill you. If you come, he'll kill us both. Peyton sudah menunggu di depan rumah Jenna, bermaksud untuk marah, namun ternyata Jenna mengatakan ayahnya meninggal tadi malam. Belle terpaksa meminta bantuan Emmett untuk menyingkirkan 2 mayat yang ada di depo ikannya. Bree terkejut karena dealer berada di atas kapal setelah melihat dirinya diculik. Dia menyebut di atas kapal ini ada 3 ABK dan nahkoda ditambah Grady. Dealer kembali bersembunyi karena Bree dibawa ke atas untuk bertemu dengan si Grady. I'm Grady. Look, I just talked to your dad as we speak. Please, have a seat. Ken dan ayahnya termasuk Shawn pergi menggunakan perahu untuk menyelamatkan Bree. Di sini Ken sempat memberikan pistol kepada Shawn untuk berhati-hati. Swan memilih untuk mengikuti keluarga ini. Setidaknya dia mengetahui bahwa Ken dan Harlan saling memiliki satu sama lain. Bree berhasil merampas pistol dari salah satu anak buahnya Grady, tapi dia dipaksa untuk menurunkan kembali pistolnya setelah dealer berhasil ditangkap. Now. Fuck you. I said let go. Oh, okay, no. That was hot. Tak sampai di situ, Bree mengambil pisau lalu menancapkan ke tangannya si Grady. Grady yang marah langsung menembak kakinya Bree. Untung saja, dealer melemparkan pelampung untuk menyelamatkan ibunya. Shut him up. Singkat cerita, Harlan datang ke atas kapalnya Grady. Dia mengira Harlan datang seorang diri, padahal Ken dan Shawn bersembunyi lalu menyelundup masuk ke dalam kapal Grady. Harlan terkejut setelah tahu putrinya dilemparkan ke laut. Daughter, I threw her overboard. What? Huh? Bos pengedar ini marah besar dan hampir saja membunuh Harlan jika Ken dan Shawn tidak muncul lebih dulu. What about Mom? Dealer, go now! Di luar dugaan, ini yang terjadi. Grady berhasil dibuat terpojok hingga ini yang dilakukan oleh Ken. Okay, you can't do it, can you? I want you to ask yourself. Bos narkoba itu pun mampus, dan setelah itu mereka mencari keberadaan Bree. Di tengah kondisinya yang kian memburuk, Bree menembakkan Suar, dan akhirnya ditemukan oleh keluarganya. Tim dokter melakukan operasi karena kondisinya yang kritis. Dokter mengatakan dia akan baik-baik saja. Setelah itu, Ken pergi menemui Jenna yang masih berkabung atas kematian ayahnya. Karena Peyton sudah baik kepadanya, Jenna meminta Ken tidak lagi menemuinya. Please don't come back here again. Pulang ke rumahnya, Ken meminta Peyton memaafkan dia. Tiba di depo ikan, Belle melihat si Ben dipukuli anak buahnya, Emmett. Namun setelah itu, film pun berakhir. Oke guys, terima kasih yang sudah menonton sampai episode terakhir ini. Salam percelepotan duniawi, keep enjoy.